Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera. Pada pertemuan pertama mata kuliah produksi media PR digital kali ini, saya akan mendiskusikan bareng teman-teman signifikansi mata kuliah ini terkait profesi kita sebagai Public Relations Officer. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester, tugas-tugas apa yang akan kita lakukan, sehingga minimal dalam pertemuan pertama ini kita punya gambaran jelas bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Firmansyah, merupakan dosen praktisi di Universitas Mercu Buana. Saat ini saya juga masih aktif bekerja sebagai produser di Liputan SCTV. Ini nomor telepon saya, silakan teman-teman catat. Harapannya kita bisa berdiskusi tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Saya sendiri secara akademis merupakan lulusan D3 Komunikasi Broadcasting Universitas Gadjah Mada, kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 Komunikasi Public Relations di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian saya melanjutkan S2 Komunikasi Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saat ini saya masih menjadi mahasiswa S3 Komunikasi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor. Jadi status kita sama-sama sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Jadi saya harapkan kita lebih banyak sharing, lebih banyak berbagi ilmu, kita share ide-ide dari teman-teman agar karya kita nantinya dalam mata kuliah ini bisa menjadi portfolio yang bagus. Teman-teman, mata kuliah ini lebih banyak membuat praktek, sehingga output kita betul-betul sebuah karya atau portfolio yang kita harapkan itu bisa digunakan menjadi bukti bagaimana kalian pernah memproduksi karya. Portfolio bermanfaat jika teman-teman nanti melamar pekerjaan ataupun membuat sebuah proyek atau memiliki proyek dengan perusahaan lain, sehingga menunjukkan bahwa Anda sudah pernah membuat sebuah karya, tidak hanya belajar secara akademis saja. Ada 4 poin besar yang ingin saya diskusikan di awal pertemuan ini tentang apa saja tugas yang akan kita lakukan dalam mata kuliah produksi media PR digital ini. Ada 3 tugas. Yang pertama adalah tugas besar 1, pembuatan website perusahaan. Di sini, mulai awal pertemuan, teman-teman saya harapkan sudah membuat kelompok untuk mulai menyusun konten-konten apa saja yang dimiliki perusahaan, dan kemudian mencoba mengkreasikan sebuah website yang berisi konten-konten dari perusahaan tersebut. Ada beragam kanal yang mesti dibuat, dan teman-teman bisa mengisinya setelah sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang penulisan naskah PR, belajar reportase, wawancara, dan sebagainya. Kemampuan-kemampuan ini Anda aplikasikan dalam pembuatan website perusahaan. Kemudian tugas kedua adalah tugas besar 2, yaitu pembuatan company profile. Ini merupakan pengembangan dari pembuatan website perusahaan. Saya harapkan untuk menghindari kerja 2 kali dalam riset, teman-teman membuat video company profile-nya pun di perusahaan yang sama dengan website yang Anda buat dalam tugas sebelumnya. Tujuannya apa? Agar kebermanfaat dari karya-karya kalian benar-benar mendalam pada satu perusahaan. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya mengharapkan teman-teman bersikap jujur. Jujur artinya kita tidak melakukan plagiasi dari karya orang lain. Saya menyarankan teman-teman untuk membuat karya
baik website perusahaan maupun company profile pada perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM. Biasanya UMKM belum memiliki website dan belum memiliki company profile. Jadi tugas Anda adalah mendekati mereka, ngobrol dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, melakukan riset lapangan, merancang konsep, mengajak mereka untuk terlibat dalam produksi sehingga UMKM yang teman-teman nanti dekati bisa atau bersedia untuk dibuatkan website secara real dan video company profile. Kenapa saya memilih UMKM? Karena di masa pandemi seperti ini, UMKM menjadi salah satu unit bisnis yang paling terdampak COVID-19. Sehingga tugas Anda, tugas kita sebagai calon sarjana komunikasi adalah mengajak mereka, membuka mata mereka agar mau beralih ke UMKM Go Digital. Jadi sekali jalan, kita juga mengajak masyarakat untuk meliterasi tentang digital. Kita membuat karya untuk mereka, sekaligus kita meliterasi digital kepada para pemilik UMKM. Sedangkan sebagai tugas akhir atau UAS, kita memproduksi video iklan layanan masyarakat. Jika video company profile dan website perusahaan lebih bersifat jurnalistik, artinya teman-teman melakukan wawancara, reportase untuk menggali data sebanyak-banyaknya dari klien kalian, sedangkan video iklan masyarakat lebih bersifat kreatif dan edukatif. Di sini kita nanti akan mendiskusikan tema-tema apa saja yang sedang banyak dibicarakan masyarakat sehingga bisa bermanfaat untuk mereka jika nantinya di akhir produksi Anda saya wajibkan untuk mempublikasikan karya teman-teman melalui media sosial yang teman-teman miliki. Semua tugas dilakukan secara kelompok, sehingga dari awal pertemuan ini saya harapkan teman-teman sudah membuat kelompok masing-masing 5 orang tiap kelompok untuk berbagi tugas dan merancang, mengkonsep apa saja yang harus dilakukan dalam 1 semester ke depan. Kolaborasi antar individu dalam kelompok sangat dipentingkan untuk keberhasilan produksi ini. Kemudian ada poin 10% yaitu forum dan kuis. Ini nantinya saya lebih memilih untuk mendiskusikan progres teman-teman yang teman-teman lakukan selama proses produksi. Jadi nanti ada presentasi, ada pemaparan dari individu, ada pertanyaan-pertanyaan pendek terkait proses produksi yang teman-teman lakukan dan hasil riset juga yang teman-teman sedang akan. Lalu kemampuan teknis apa yang wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa yang akan memproduksi konten media PR digital? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan yaitu kemampuan menulis naskah. Yang kemudian kedua adalah kemampuan fotografi dan videografi. Pada mata kuliah sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang fotografi dan videografi. Jika fotografi dimanfaatkan untuk konten-konten still foto atau gambar-gambar tidak bergerak, maka videografi lebih bercerita tentang suatu peristiwa atau suatu kegiatan yang nantinya akan diedit saat dalam pasca produksi melalui peralatan-peralatan tertentu yang support dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Anda bisa menggunakan software Adobe Premiere, dan itu bisa dilakukan menggunakan telepon genggam, smartphone, atau menggunakan laptop. Anda juga bisa menggunakan software KineMaster misalnya dalam proses editing untuk mengedit konten-konten video. Demikian juga untuk pengambilan gambar. Jika dulu Anda harus menggunakan kamera foto
foto yang besar-besar. Saat ini teknologi telepon genggam sudah sampai tahap 4K, artinya kualitas gambarnya sudah selevel gambar-gambar untuk film atau televisi. Jadi teman-teman saya izinkan misalkan dalam produksi nanti menggunakan telepon genggam untuk membuat karya. Yang penting pastikan bahwa alat yang Anda gunakan tidak shaking, tidak goyang, karena Anda menggunakan tripod. Kemudian audio yang Anda ambil juga tidak noise atau tidak terganggu. Demikian juga dengan tata pencahayaan dan sebagainya. Nah, nanti kita pelajari dalam mata kuliah berikutnya untuk memahami, mereview tentang teknik kemampuan dasar yang wajib dimiliki penulisan naskah, fotografi dan videografi, dan editing video. Teman-teman, kita mencoba membahas tentang konten-konten yang dibuat. Tugas pertama adalah pembuatan website perusahaan. Ini contoh website milik SCTV. Ada beragam program yang dipublikasikan ini karena ini perusahaan televisi, maka yang dipublikasikan adalah program-program apa yang akan ditayangkan atau yang menjadi hits. Kemudian juga ada jadwal acara. Kemudian ada cuplikan-cuplikan dari video yang sudah ditayangkan. Tujuannya kalau ada penonton yang ketinggalan sinetron bisa menonton kembali. Atau ada liputan6.com, ada informasi-informasi yang sudah pernah diliput dan Anda belum menontonnya, Anda bisa menayangkan ulang di kanal website milik SCTV ini. Karakteristik website perusahaan yang pertama menggambarkan di bidang apa perusahaan bergerak. Di sini kalau kita lihat karena SCTV merupakan perusahaan televisi, maka sekilas orang melihat websitenya, orang sudah tahu ini bergerak di perusahaan atau di bidang apa. Kemudian website perusahaan juga menampilkan kesan profesional. Tampilan harus menarik, gambar terkesan wah atau tidak amatir atau dikelola secara profesional sehingga membuat orang enak untuk menontonnya. Kemudian mencerminkan perusahaan yang bisa dipercaya. Jangan sampai informasi yang diunggah di website perusahaan misalkan adalah informasi yang tidak valid. Maka wajib hukumnya perusahaan menyampaikan informasi yang berdasarkan pada kebenaran atau informasi yang sebenarnya. Kemudian mampu mengangkat citra perusahaan. Yang terakhir adalah bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sebagai contoh, ini website Unilever. Unilever tidak lagi menjual produk secara hard selling, tetapi dia lebih menekankan pada konsep CSR, karena mereka sudah menjadi leader atau pemimpin pasar, maka mereka mencoba mendekatkan, mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan memiliki kontribusi kepada masyarakat. Maka konten-konten yang ditonjolkan justru adalah konten-konten tentang kegiatan CSR mereka dan bagaimana produk-produk mereka dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup khalayak atau penggunanya atau usernya. Ini berbeda dengan konten pada website BNI. Kita lihat, BNI lebih menekankan pada produk, memanfaatkan fitur-fitur ATM, kemudian informasi melalui BNI Call, dan sebagainya. Artinya tiap perusahaan menggunakan website sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak, sekaligus mempromosikan atau mensosialisasikan
program-program yang dimiliki oleh perusahaan. Tugas berikutnya adalah company profile. Nah, sebelum kita mengulas tentang company profile, saya stop screen dulu, kita tonton video yang dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian terkait dengan company profile yang sudah dibuat. Kenapa saya memilih menayangkan video kakak kelas kalian agar teman-teman memiliki standar kualitas bahwa kakak-kakak kalian sudah bisa membuat karya yang hebat, teman-teman harus bisa membuat lebih lagi. Mari kita tonton sejenak. Gavoka, sebuah bisnis makanan ringan berbasis olahan biji alpukat. Gavoka merupakan asal kata dari grater dan avocado yang berarti parutan alpukat dari biji buahnya. Berdasarkan temuan dari University of Texas Rio Grande Valley, ternyata biji alpukat mengandung lebih dari 130 zat yang dapat dijadikan revolusi dalam bidang obat-obatan. Di antaranya, untuk menurunkan kadar kolesterol, mengatasi gangguan pencernaan, membantu menjaga daya tahan tubuh, dan mengobati diabetes. Bisnis olahan biji alpukat ini ditemukan oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Halo, nama saya Sarah Madani, CEO founder dari Petani Kreatif Indonesia, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan yang berbahan dasar dari biji alpukat. Biji alpukat yang selama ini dikenal pahit, ternyata bisa diolah menjadi makanan lezat dan bernilai gizi tinggi. Usaha ini memberikan solusi kepada seluruh petani atau pengusaha alpukat untuk mendapatkan nilai tambah dari biji alpukat, sehingga biji alpukat tidak dibuang sebagai limbah. Dan kenapa kami memilih biji alpukat sebagai bahan dasar dari pembuatan bisnis? Karena kami melihat potensi dari biji alpukat ini sama dengan keduanya. Produk Gavoka dibuat dengan dicampur beberapa bahan lain untuk menciptakan variasi rasa, seperti telur, tepung terigu, mentega cair, dan keju. Semua peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk Gavoka sangat memperhatikan standar higienis sesuai anjuran dari BIRT, MUI, dan BPOM. Dan ini merupakan salah satu dari produk kami, ada Avokis Crispy dan Avokis Juicy. Kandungan yang terdapat di dalam Gavoka ini tinggi antioksidan dan rendah gula. Sekarang, Anda bisa menyantap hidangan kumis yang kaya akan gizi untuk tubuh. Karena Gavoka, yang berbahan dasar biji alpukat, mampu memberi Anda manfaat lebih. Gavoka, improving product innovation, quality, and safety. Menarik bukan teman-teman? Anda bayangkan ini sebuah produk rumahan, industri rumahan, dalam rumah yang skupnya tidak terlalu besar, tapi ternyata bisa dibuat dengan cukup keren, dengan gambar-gambar yang beauty, yang indah. Nah, teman-teman juga harus bisa membuat konten-konten yang lebih lagi dari apa yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian ini. Lalu apa saja sih konten-konten perusahaan yang lazim dibuat atau biasanya ada dalam sebuah company profile? Yang pertama adalah sejarah perusahaan. Banyak perusahaan yang memiliki pengalaman panjang sehingga itu bisa menjadi keunggulan dari
perusahaan. Kemudian visi misi perusahaan. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang. Intinya perusahaan itu ingin menjadi apa? Inilah yang ingin bisa ditonjolkan dalam company profile yang dibuat. Kemudian misi adalah cara-cara yang digunakan dalam mencapai visi usaha. Nah, teman-teman nanti mendiskusikan di akhir pertemuan dengan kelompoknya, kira-kira video tadi itu lebih mengangkat konten-konten apa saja. Kemudian struktur organisasi, biasanya berisi susunan atau hierarki tanggung jawab pekerja dalam perusahaan, tujuannya agar pihak eksternal atau stakeholder mengetahui siapa orang-orang yang bertanggung jawab terkait dengan pekerjaan atau jika mereka ada masalah dalam pekerjaan. Jika perusahaan dapat mengidentifikasi dirinya dengan para pesaing atau kompetitor, kemudian menentukan faktor-faktor keunggulan perusahaan dibanding pesaing, angkatlah kelebihan sebagai selling point dalam company profile yang dibuat. Untuk tugas akhir, kita membuat iklan layanan masyarakat. Sebelum kita mendiskusikannya secara, kita menonton video yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Silo tuh siapa sih? Aku anak mama dan papa dari masa depan. Apa sih ini orang? Tema ini menarik karena menyoroti fenomena kegagalan banyaknya siswa SMP, SMA putus sekolah karena dihamil di luar nikah. Ini adalah dampak dari pernikahan dini yang dipaksakan karena kondisi sosial. Dari setting lokasi menarik, mereka bisa membangun ide cerita di sebuah sekolah. Kemudian dari alur cerita juga cukup real. Mereka menggambarkan bagaimana kondisi pergaulan anak muda saat ini yang berpotensi tadi justru menjadikan mereka menjadi pelaku pernikahan dini dan dampak ekonominya. Sementara sosok anak tadi dari masa depan digambarkan dia mengadopsi film drama Korea yang mendatangkan sosok dari masa depan untuk mengingatkan para pelaku di masa muda agar tidak melakukan pergaulan bebas.
Menurut saya ide cerita yang cukup menarik. ILM didefinisikan sebagai suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bersifat non-komersial yang mempromosikan program-program kegiatan layanan pemerintah, layanan organisasi non-bisnis, dan pemberitahuan-pemberitahuannya tentang layanan kebutuhan masyarakat di luar ramalan cuaca dan pemberitahuan yang bersifat komersil. Jadi, suatu iklan masyarakat tidak bersifat komersil dan biasanya mensosialisasikan program-program pemerintah. Jadi kalau misalkan Departemen Sosial mengkampanyekan ajakan untuk tidak menikah dini bagi ya, maka tugas Anda adalah mencoba mengkampanyekannya melalui iklan layanan masyarakat. Atau misalkan pemerintah saat ini punya program ajakan untuk melakukan vaksinasi bagi pelajar, maka Anda bisa membuat iklan masyarakat yang menyadarkan atau membangun kesadaran masyarakat untuk mau divaksin, tentunya dengan konten-konten atau konsep kemasan-kemasan iklan yang menarik. Biasanya ILM berupa ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau menggugah suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat. Disinilah kepedulian kita terhadap lingkungan diperlukan karena kita bisa melakukan ajakan sosial dengan mengkampanyekan perilaku kebaikan dalam iklan layanan masyarakat. Teman-teman, demikian tadi pemaparan saya pada pertemuan pertama. Harapannya teman-teman sudah memiliki gambaran apa yang akan teman-teman lakukan dalam 1 semester ke depan. Nanti setelah pertemuan ini teman-teman mencoba mendiskusikan, membuat kelompok, kemudian mendiskusikan perencanaan pembuatan ketiga tugas tadi, sehingga kita tidak punya waktu terbuang karena membuat karya tidaklah mudah. Kita perlu melakukan riset, baik riset lapangan, wawancara, maupun riset data melalui internet. Kemudian kita juga perlu membuat konsep cerita, menyusun storyboard sebelum nanti dilakukan syuting atau produksi. Setelah itu Anda juga perlu melakukan pasca editing atau pasca produksi. Butuh proses waktu yang lama dan saya harapkan kolaborasi dalam tim solid antar teman-teman sehingga kita bisa saling mengisi dan bisa menjadikan portfolio kita menjadi karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.